Malam di lereng Gunung Lawu tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang berbisik di antara rimbunnya pohon pinus. Entah itu derik jangkrik atau sesuatu yang lebih purba. Rina, gadis kota berusia 20 tahun yang terpaksa pulang ke desa Alas Kobong karena sakit kakeknya, Mbah Garmo, baru saja menyadari bahwa malam di sini memiliki napas yang berbeda. Udara yang seharusnya dingin menusuk tulang, tiba-tiba berubah menjadi hangat yang tidak wajar. Pernahkah kalian merasakan suhu udara merayap naik secara mendadak saat kalian berjalan sendirian di kegelapan? Seolah-olah ada sebuah tungku raksasa yang baru saja dibuka tepat di belakang punggung kalian. Rina mengusap keringat di dahi. Ia baru saja kembali dari warung Bu Siti, membawa sebungkus kopi dan obat pereda nyeri. Langkahnya terhenti di jalan setapak yang membelah kebun jati. Bau itu muncul lagi. Bukan bau tanah basah, melainkan bau sangit, aroma daging yang terbakar bercampur dengan belerang yang menyengat. Hidungnya kembang kempis, mencoba mencari sumber bau tersebut. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan pekat yang seolah-olah menelan cahaya senter ponselnya. Rina, jangan pernah menoleh kalau melihat cahaya oranye di antara pohon. Pesan Mbah Darmo terngiang di telinganya. Kakeknya, seorang sesepuh desa yang paham betul akan ilmu titen, sudah memperingatkannya berkali-kali. Tapi Rina adalah tipikal anak muda modern yang lebih percaya pada logika sains daripada mitos kuno. Baginya, cahaya di hutan hanyalah fenomena gas metana atau ignis fatuus. Namun, apakah gas metana bisa memiliki niat jahat? Apakah sains bisa menjelaskan mengapa detak jantung kita mendadak berpacu seolah tahu bahwa maut sedang mengintai? Tiba-tiba, dari sudut matanya, sebuah titik cahaya muncul. Kecil, hanya sebesar kepalan tangan, melayang rendah di antara batang-batang jati yang menghitam. Cahaya itu berwarna oranye kemerahan, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Rina membeku. Ia teringat literatur yang pernah ia baca tentang Banaspati, hantu bola api yang konon merupakan kiriman santet tingkat tinggi atau penjaga wilayah angker. Di Jawa Tengah, makhluk ini dikenal sangat agresif. Banaspati tidak hanya menakut-nakuti, ia memangsa. Bola api itu mulai bergerak, tidak melompat tapi melayang dengan kecepatan yang tidak konsisten. Kadang lambat, seolah sedang mengendus keberadaan Rina, lalu tiba-tiba melesat mendekat. Rina mulai berjalan cepat, lalu berlari. Suara gesekan daun kering di bawah kakinya terdengar seperti teriakan minta tolong. Ia menoleh sekilas dan jantungnya hampir copot. Bola api itu bukan lagi sekadar cahaya. Di tengah kobaran apinya, Rina melihat sebuah wajah. Wajah raksasa dengan mata yang melotot merah dan lidah api yang menjulur keluar. Posisi makhluk itu mengerikan. Kepalanya berada di bawah, sementara tangan dan kakinya menjulur ke atas, bergerak dalam posisi handstand yang mustahil, namun sangat cepat. Panas yang terpancar kini terasa membakar kulit tengkuknya. Rina teringat jenis-jenis Banaspati yang pernah diceritakan warga desa. Ada Banaspati geni yang kekuatannya berasal dari rasa takut korbannya. Semakin Rina panik, semakin besar api itu membara. Rina mencoba mengatur napas, berusaha menekan rasa takutnya, namun aroma daging terbakar itu semakin kuat, menyesakkan paru-parunya. Suara gemertak api yang melahap ranting kering terdengar tepat di samping telinganya, diikuti suara tawa parau yang terdengar seperti bara yang disiram air. Sapa kowe? Siapa kamu? Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, melainkan getaran udara yang panas. Rina terus berlari menuju rumah Mbah Darmo. Ia melihat pagar bambu rumah kakeknya di kejauhan, namun jalan setapak itu seolah memanjang tanpa ujung. Inilah yang disebut ilusi optik supranatural dari Banaspati. Makhluk itu menyesatkan langkah korbannya hingga mereka kelelahan dan akhirnya jatuh tak berdaya untuk dihisap energinya. Rina teringat satu hal lagi. Banaspati tanah. Jika ia tidak menapakkan kaki di tanah, makhluk itu akan lebih mudah menyerangnya. Ia segera melepas sandal jepitnya, membiarkan telapak kakinya bersentuhan langsung dengan tanah dingin yang lembab. Konon, energi bumi bisa menjadi perisai alami dari serangan elemen api gaib ini. Sesaat setelah kakinya menyentuh tanah, pemandangan di depannya berubah. Pagar rumah Mbah Darmo kini hanya berjarak 10 meter. Rina melompat masuk ke halaman dan membanting pintu kayu tua itu.
Ia terduduk di balik pintu, napasnya tersengal-sengal. Di luar, suasana mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara gemeretak api. Namun suhu di dalam ruangan justru semakin panas. Ia menoleh ke arah kamar Mbah Darmo. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari celahnya terpancar cahaya oranye yang redup. Dengan tangan gemetar, Rina mendekat. Ia mengira kakeknya menyalakan lilin, tapi aroma sangit itu kembali menusuk hidung. Saat ia mengintip ke dalam, matanya membelalak. Di atas tempat tidur, Mbah Darmo sedang mengerang kesakitan. Dan di atas dada kakeknya, sebuah bola api kecil sedang berputar-putar, perlahan-lahan menghisap uap merah dari mulut kakeknya. Itu bukan sekadar hantu penjaga, itu adalah kiriman. Seseorang di desa ini menginginkan Mbah Darmo mati, dan Banaspati adalah eksekutornya. Bola api itu menyadari kehadiran Rina. Ia berhenti berputar dan perlahan-lahan berbalik arah. Wajah mengerikan itu kini menatap Rina tepat di depan matanya. Jarak mereka hanya sehelai rambut. Rina bisa merasakan panasnya api itu mulai membakar ujung rambutnya. Kowe jadi gantini. Kamu jadi gantinya. Bisik suara itu di tengah gemuruh api. Rina ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa kering dan terkunci. Tiba-tiba, bola api itu melesat masuk ke dalam mulut Rina yang terbuka. Rasa panas yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Ia jatuh tersungkur, namun anehnya ia tidak mati. Ia merasakan sesuatu yang membara bergejolak di dalam dadanya. Saat ia melihat cermin di sudut kamar, ia melihat matanya sendiri kini berpendar oranye kemerahan. Di luar rumah, warga desa mulai keluar karena mencium bau hangus yang sangat kuat. Namun saat mereka sampai di depan rumah Mbah Darmo, mereka hanya menemukan rumah itu dingin dan gelap. Rina berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa lapar. Lapar akan sesuatu yang hanya bisa dipuaskan oleh rasa takut orang lain. Mbah Darmo ditemukan meninggal pagi harinya dengan luka bakar internal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Rina tetap di desa itu, merawat rumah kakeknya. Namun sejak saat itu, setiap kali ada orang yang berjalan sendirian di kebun jati pada malam hari, mereka selalu melaporkan melihat dua bola api kecil yang melayang rendah. Satu besar dan satu lagi lebih kecil, seolah-olah seorang ibu sedang mengajari anaknya cara berburu. Kalian masih berani keluar malam ini tanpa alas kaki. Hati-hati, karena terkadang apa yang kalian anggap sebagai cahaya bintang di kejauhan sebenarnya adalah mata yang sedang mencari mangsa baru untuk dibakar. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.